Oke, saya Udah lanjutkan. kelihatan, Ustadz. Siap. Saya lanjutkan terkait penerapan akad dalam produk pembiayaan syariah. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Sama di konven juga banyak. Nah, tentu saja banyakkan konven karena syariah ini baru lahir dan semangatnya setiap ada lembaga konvensional yang keberadaannya memang diperlukan ya oleh masyarakat dan disinyalir dalam prakteknya ada hal-hal atau melanggar prinsip-prinsip dalam syariah, larangan-larangan tadi yang sudah kita diskusikan, maka syariah harus cari alternatif. Jadi jangan sampai kita mengkaji syariah, kita menerapkan prinsip syariah, tapi membuat masyarakat ini tidak ada solusi ketika ada keperluan. Mohon maaf ya, mohon maaf, ada gangguan sedikit. Ada gangguan sedikit yang di belakang, lupa kalau saya lagi bicara. Nah, mudah-mudahan tadi nggak masuk rahasia dapur. Ya, saya ulangi bahwa Kerekam, Ustadz. belajar syariah bukan berarti kemudian segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah harus diberangus, ya. Tidak harus. Tapi kita cari solusinya. Kira-kira seperti apa? Nah, di Indonesia ini banyak lembaga keuangan syariah. Ya, ada perbankan, ya, ada asuransi, ada multi finance atau perusahaan pembiayaan, ada pegadaian. Pak, sama aja. Gedungnya juga sama, hanya jual hub-nya aja syariah. Oh, beda, meskipun gedungnya sama, misalnya Adira ya, gedungnya sama, Adira Syariah juga di Adira, tapi produk syariahnya itu tentu saja sudah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tadi di video yang kita saksikan ada Ustadz Dr. Oni Sahroni ya, beliau teman saya di DSN MUI, bareng-bareng ngaji fatwa. Nah, beliau tuh yang ngawasi Adira tuh, beliau top markotop pokoknya deh, syariahnya itu pokoknya belajar S1 sampai S3 itu di Mesir. Jadi bahasa unta juga ngerti tuh, yang bahasa Arabnya. Nah, jadi jangan khawatir nih, Adira ada yang ngawal. Nah, Profesor Fatur Rahman Jamil ya, itu dosen saya itu Pak Tisna. Saya S1, S2, S3 itu yang ngajari beliau. Jadi guru-guru saya semuanya yang di Adira. Jadi Adira yang konvensional, multi finance yang konven, tadi dicari kira-kira ketidaksyariahannya di mana. Nah, kemudian dicari alternatif syariahnya. Namanya tetap Adira, sama nama nggak ada artinya. Namanya Pak Tisna, tapi Muslim. Ada tetangga saya, misalnya Pak Tisna non-Muslim. Apa Pak Tisna ini jadi non-Muslim? Pak Tisna Sumantri? Tidak. Nama Politisna. Tapi Pak Tisna Sumantri ini Pak Tisna yang soleh dan islami gitu ya. Jadi namanya Adira. Tapi Adira yang unit syariah ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sekali lagi di Indonesia banyak tuh perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga keuangan yang disyariahkan, ya. Nah, antar lembaga keuangan ini berbeda-beda karakteristiknya. Sama-sama loh, bank syariah kan saya bisa beli mobil juga. Iya, ada yang sama produknya, tapi ada juga yang alur bisnisnya, ya karakteristik bisnisnya yang berbeda. Nah, nanti saya akan tampilkan. Ini kalau dasar hukum saya kira sudah teman-teman sudah tahu semuanya ya, bahwa syariah ini di NKRI harga mati ini bukan produk yang abal-abal, bukan produk yang inkonstitusional, tapi produk yang diakui oleh negara. Nah, buktinya ada peraturan negara ya, otoritas negara yaitu OJK, POJK. Yang terakhir nih, Mas Safaat ya, yang 2014 itu sudah diganti yang nomor 10 2009 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah dan unit syariah perusahaan pembiayaan. Silahkan teman-teman nanti download di internet, itu ada. Ini dasar hukumnya. Di sini juga dijelaskan akad-akadnya apa, tapi perincian akad bukan di sini. Perincian akad nanti ada di keputusan Bapepam LK tahun 2007
2007 ini sebelum ada OJK nih. Masih Bapak Pam LK dulu yang ngawasin tuh. Itu ada akad-akad yang digunakan. Jadi kalau akad-akad rinciannya ada di sini, tapi dasar hukum penggunaan akad-akad itu ada di POJK nomor 10 2009. Rincian akad lagi yang lebih detail lagi tentu saja merujuk ke fatwa DSN MUI. POJK, keputusan Bapak Pam LK yang terkait akad, sumbernya adalah fatwa DSN. Tapi belum semua akad-akad itu termuat di dalam keputusan Bapak Pam LK ini. Rinciannya yang merefernya ke fatwa DSN. Karena apa? Karena dalam perusahaan pembiayaan, terutama dalam regulasi ya, seperti POJK, ini selalu ada nanti definisi prinsip syariah. Intinya bahwa perusahaan pembiayaan itu harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu apa? Nah, ini prinsip syariah nih. Prinsip syariah itu apa? Prinsip syariah didefinisikan adalah prinsip hukum Islam yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Artinya rujukannya adalah fatwa DSN. Nah, perlu saya jelaskan mengapa ini penting. Karena kalau syariah itu berpeluang terjadi perbedaan pendapat. Di syariah ada madhab ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad, ya Imam Ahmad, Hambali atau istilahnya Hambali, Imam Ahmad Hambal. Nah, madhab itu banyak. Di Indonesia juga banyak ormas keagamaan tuh. Ada NU, ada Muhammadiyah, Persis, Persibaya, Persibnya Mas Tisna. Banyak kan ormas-ormas itu. Nah, kalau fatwa tentang keuangan syariah termasuk perusahaan pembiayaan syariah diserahkan ke NU, orang Muhammadiyah nggak mau tuh. Diserahkan ke Muhammadiyah, orang NU nggak mau. Diserahkan orang Persis, Pak Tisna nih banyak orang Persis di Bandung nih, Garut. Pasti yang lain juga tidak mau. Diserahkan Wasliyah yang ada di Medan, nggak mau. Diserahkan Jamiah Khairiyah yang ada di Palu, nggak mau orang. Ya, macam-macam nih. Pasti tidak mau. Nah, karena itu butuh penyatuan nih. Karena kalau diserahkan masing-masing, ya terjadi perbedaan pendapat. NU beda, Muhammadiyah beda, Persis beda, Wasliyah beda, Jamaah Khairiyah beda. Padahal Adira ketika melakukan bisnis multi finance yang dilayani bukan hanya orang Persis yang di Persib, tapi Persibaya yang orang NU juga terus dilayani, Mas. Ya. Orang Padang yang banyak Muhammadiyah juga harus dilayani. Orang Jakarta yang nggak jelas afiliasi ormasnya juga harus dilayani. Nah, disinilah perlunya penyatuan biar terjadi kepastian hukum. Karena itu, fatwa DSN sebagai rujukan utamanya. Karena di DSN itu ormas yang di dalamnya perwakilan-perwakilan ormas Islam yang ada di Indonesia. Di DSN ada orang Muhammadiyah, di DSN orang NU, orang Persis, macam-macam ada, Pak. Nah, sementara kalau di NU nggak ada orang Muhammadiyah, di Persis nggak ada orang NU, nah nanti ribut. Sekali lagi, nah negara kita ini udah benar, negara memang punya organ ya, yang untuk mengurusi fatwa. Maka menunjuk DSN. Karena itu fatwa DSN menjadi mengikat ketika belum ada regulasi yang mengatur. Tapi ketika sudah ada regulasi yang mengatur begini, tentu saja regulasi mengikat. Fatwa hanya pelengkap. Tapi kalau belum ada regulasi yang mengatur akad-akad syariat, maka rujukannya ke fatwa. Karena tidak semua fatwa itu begitu lahir langsung diregulasikan. Regulasi bisa jadi nunggu waktu untuk dilakukan revisi. Nah, oleh karena itu sekali lagi misalnya nih perusahaan pembiayaan mengeluarkan peraturan Bapepam LK tahun 2007. 2007 ini Mas Tisna ya, seingat saya masih baru ada 54 fatwa Mas Tisna.
Lah sekarang ini sudah 137 fatwa, Mas. Coba bayangkan, itu separuh lebih fatwa yang nggak ada di sini. Kalau hanya mengandalkan putusan Bapam LK, nanti akan mengalami kesulitan. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kayak Ustadz Oni tadi ya, Pak Dr. Oni, ketika ada di video tadi saya dengarkan, ada perbedaan pendapat di Indonesia ya. Ada ustadz-ustadz yang mengatakan denda tidak boleh. Ya, memang tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada. Tapi ada juga yang membolehkan. Nah, Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia mengambil yang membolehkan. Makanya Ustadz Oni tadi merujuk ke fatwa karena beliau DPS, Dewan Pengawas Syariah. Patokannya harus sama. Meskipun Ustadz Oni 15 tahun di Mesir, beliau nggak ngambil pendapat ulama Mesir. Tapi yang diambil adalah ulama DSN MUI. Karena kalau nggak seperti itu, nggak ada kesepakatan nih. Ini kita ribut aja masalah denda. Ada itu nggak sesuai syariah tuh, adira masih pakai denda. Ya akhirnya nanti nggak ada adira syariah, Mas Krisna ya. Adanya adira konven karena pemodal nggak berani. Kalau ngasih pembiayaan nggak ada dendanya. Ada dendanya aja banyak yang macet. Komok nggak ada dendanya ya, Mas Krisna ya. Lebih banyak lagi yang macet. Nah atas dasar itulah DSN ini membantu melakukan mitigasi ya melalui fatwa yang ada ini. Jadi harus dipahami seperti itu. Bahwa terjadi perbedaan silakan. Bahwa di antara teman-teman ini mau bertransaksi yang nggak ada dendanya silahkan. Tapi kalau terjadi sengketa ke pengadilan agama pun mengikuti fatwa. Begitu. Ya silahkan aja, itu tidak dilarang. Tapi kalau bertransaksi dengan adira syariah yang memang ada DPS-nya, maka dipastikan produk-produknya mengikuti fatwa DSN MUI. Sebagaimana juga amanah dari regulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini karakteristik perusahaan pembiayaan ya. Ini sederhananya, jadi ini perusahaan pembiayaan misalnya, ini Adira, ya, ini konsumennya. Nah Adira dapat duit dari mana? Nah kalau bank kan menghimpun dana dari masyarakat ya. Nah kalau multi finance ini beda dengan bank, dia nggak boleh menghimpun langsung. Dia boleh menerima investasi atau pendanaan dari pihak lain. Nah siapa aja nih, ada yang sebelah kiri nih ya. Jadi ada konsumen, ada multi finance, ada lembaga sebagai sumber pendanaan. Nah kalau konvensional nanti bedanya. Kalau konvensional ke konsumen, ya ngasih utang duit aja. Bahwa duitnya dibelikan mobil atau dibelikan motor, itu akadnya bukan multi finance dan konsumennya jual beli motornya itu. Tapi dengan dealer, ingat ya, ini bedanya nih. Jadi kalau konvensional ke multi finance itu utang duit. Nah, sementara kalau syariah nanti multi finance-nya yang jualan. Meskipun itu motor atau mobil dari dealer, tapi motor, mobil itu dibeli dulu oleh multi finance, baik dengan langsung maupun dengan wakalah tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, itu jadi beda. Konvensional meskipun boleh jadi sama-sama perusahaannya multi finance-nya, konsumennya sama, kalau syariah sama konven beda. Kalau sekali lagi, kalau syariah multi finance-nya ngasih utang ke konsumen nanti misalnya mobil 200 juta, nanti ngasih utang ke konsumen beli mobil sendiri ke dealer. Jadi nggak pernah multi finance beli mobil. Nah, kalau syariah multi finance beli mobil 200 juta dijual ke konsumen 230 atau 40 sesuai kesepakatan dicicil selama 3 tahun atau 5 tahun sesuai kesepakatan nantinya. Kalau konven tadi ngasih 200 juta langsung tentuin bunganya sekian. Nah ini yang masalah nih, ngasih utang dengan bunga. Nah syariah tidak hanya jual beli, ada juga nanti pembiayaan investasi, ada pembiayaan jasa. Jadi tidak hanya jual beli. Apa aja isinya berikutnya nanti. Nah kemudian multi finance dananya nggak seperti bank yang menghimpun dari masyarakat ya, kemudian menyalurkan lagi ke masyarakat sebagai lembaga mediasi. Nah kalau multi finance itu sumber pendanaannya nggak direct ke masyarakat. Apa saja dibiayai? Pertama bisa pendanaan dari pemerintah ya.
Jadi pemerintah misalnya memberikan bantuan pendanaan, tentu bukan bantuan gratis ya, memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan nanti kerjasama ya, bagi hasil dengan multi finance, bisa jadi bank syariah itu yang kebanyakan duit dan dia juga belum tentu menguasai bisnis yang langsung terkait sektor real gitu ya, termasuk jual beli mobil, jual beli motor, maka nanti bank syariah kerjasama dengan multi finance, Akadnya apa? Ya bisa mudharabah, bisa musyarakah, bisa wakalah. Nah, bisa juga lembaga-lembaga lain ya, bisa lembaga yang boleh memberikan pembiayaan ya, atau badan usaha lain boleh. Dan ada pinjaman subordinasi. Nah, ini misalnya nih Adira ya, Adira syariahnya. Nah, kalau misalnya modalnya itu harus disisihkan sendiri ya, Adira syariah, maka bisa jadi nanti Adira itu memperoleh kod dari Adira yang konvensional, gitu Pak ya. Atau Adira konvensional ternyata investornya banyak, sementara penyalurannya terbatas. Nah, sementara syariah banyak yang minta tapi dananya kurang. Oke, Adira konven ngasih talangan kod ya, pinjaman subordinasi ke unitnya. Nah, atau nanti kalau Adira sudah fully syariah ya, berarti kan ownernya Adira nih. Nah, itu pun ada pertanyaan, Mas. Lah itu kan dari konven gitu ya. Nah, tentu saja konven boleh investasi ke syariah, hanya memang harus ada penegasan bahwa dana yang disertakan syariah ini adalah dana yang diperoleh dengan cara yang halal, gitu ya. Artinya bisa jadi modal equity-nya Adira. Kalau pendapatan Adira yang konven ada yang berbau riba, nah itu jangan disisihkan. Nah, itulah nanti di dalam syariah ada namanya proses tafrik. Tafrik itu pemisahan antara yang halal dan yang haram. Nah, yang ditanam ke Adira syariah ini dana-dana yang halal. Nah, gitu. Karena sulit kalau tidak seperti itu, sulit kalau hanya mengklaim lembaganya, itu Adira konven haram tuh, syariah juga haram. Itu sulit dicapai. Karena itu ada proses namanya tafriqul halal anil haram. Dan ingat, duit itu yang haram bukan duitnya, tapi cara memperolehnya ya. Cara memperolehnya. Meskipun sumbernya sama-sama Adira, boleh jadi duit halal dan haram itu bercampur di laci itu. Tapi bukan berarti duit yang dari cara halal jadi haram. Karena haramnya duit itu bahasa tadi kita pelajari di awal, itu bukan haram lidzatihi, bukan zatnya duit itu yang haram, tapi cara memperolehnya. Maka kalau Ustadz Tisna ini memberi duit saya 100.000, ya, halal kan, saya tahu lah asalnya. Ternyata ada orang ngasih duit juga haram, saya terima, saya masukin kantong bareng nih antara yang halal dan haram. Apakah yang halal jadi haram? Ya kagak. Karena apa? Duit itu yang haram adalah cara memperolehnya, bukan duitnya. Kalau babi sama sapi dicampur satu tempat, senggol-senggolan, nah itu jadi haram sapinya karena kesenggol. Karena haramnya babi itu zatnya. Nah, ini juga saya sampaikan karena seringkali di masyarakat itu mengatakan itu bank konvensional punya unit itu lacinya kan campur itu duit haram duit halal gitu ya. Maka kita perlu melakukan pemisahan seperti tadi. Nah, berikutnya sumbernya juga dari obligasi syariah atau bahasa syariahnya itu sukuk, bukan suuk ya Mas Tisna ya. Kalau suuk mah orang Sunda tuh. Nah, ini sukuk ya. Sukuk. Karena suuk mah kacang ya. Ini sukuk. Sukuk ini obligasi syariah. Nah, nanti kalau menerbitkan surat utang, dan sebenarnya tidak cocok surat utang syariah ya. Memang sukuk. Sukuk itu akadnya bisa mudharabah ya, bisa musyarakah, bisa ijaroh, gitu. Bisa wakalah, macam-macam. Nah, dimungkinkan perusahaan pembiayaan untuk memperoleh dana untuk disalurkan ke konsumen menerbitkan sukuk. Adira misalnya, seingat saya udah menerbitkan sukuk ya. Kalau nggak salah sudah akadnya mudharabah. Betul, akadnya mudharabah kan Mas ya. Nah, ini juga berarti Adira udah mengamalkan ini yang nomor 3 ini ya. Nah, yang keempat adalah sekuritisasi. Misalnya nih, Adira udah banyak nih menyalurkan pembiayaan
ke masyarakat. Duitnya habis, piutangnya masih belum jatuh tempo dalam waktu dekat. Maka piutang-piutang yang ada di masyarakat ini dilakukan sekuritisasi. Ya, nanti sekuritisasi ini kan bisa menerbitkan EBA ya. Reksadana juga bisa, Pak. Reksadana berbasiskan nanti surat sekuritisasi ini. Artinya apa? Piutangnya Adira dijual kepada penerbit reksadana nanti. Nah, setelah itu utang-utang ini ditawarkan ke investor, Pak. Nah, akhirnya yang membeli adalah investor melalui penerbit. Nah, sama investor tentu saja menyerahkan dananya diterima Adira. Adira bisa melanjutkan lagi pembiayaan. Hanya nih Mas Trisna, di fatwa DSN MUI, sekuritisasi ini hanya boleh dilakukan ya atas akad-akad yang berbasiskan non jual beli sama ijaroh, Mas. Karena kalau jual beli itu kan kepemilikan objek sudah milik konsumen tuh, Mas saya. Nah, kalau MMQ masih boleh, Mas, karena masih milik multi finance seandainya MMQ. Ijarah muntahiyah bitamlik juga objeknya masih milik multi finance. Jadi boleh dijual dengan uang. Nah, kalau murabahah ini boleh nggak disekuritisasi? Boleh. Tapi kompensasinya ketika dijual itu nggak boleh pakai uang, harus dengan barang. Misalnya nilai pembiayaan Adira yang mau disekuritisasi 1T misalnya. Maka nanti kompensasinya barang senilai 1T, misalnya emas, ya. Emas senilai 1T, bahwa kemudian perusahaan pembiayaan mau menjual emas itu lagi untuk diuangkan, silahkan. Tapi pembeli, penerbit sekuritisasi tadi harus membayarnya dengan barang, nggak boleh uang. Karena kalau uang ketemu utang, sementara utangnya masih jatuh temponya nggak saat itu, terjadi riba nih, Mas. Karena status piutang ya, yang sifatnya utang piutang tadi dalam akad murabahah misalnya, itu sama dengan uang statusnya. Karena itu kalau dipertukarkan harus cash. Kalau nggak cash terjadi riba. Nah, inilah problemnya. Dan ini kami sampaikan bahwa ketika bicara perusahaan pembiayaan, akad-akad itu tidak hanya terkait perusahaan pembiayaan dengan konsumen, ada juga antara perusahaan pembiayaan dengan para pihak yang memberikan pendanaan ke perusahaan pembiayaan. Bisa tadi pemerintah, lembaga, bank, bisa lewat pinjaman obligasi yang pakai akad kos, bisa obligasi yang banyak akadnya, bisa sekuritisasi. Oke. Berikutnya, inilah secara umum produk perusahaan pembiayaan. Sebenarnya kalau saya lihat, perusahaan pembiayaan ini hampir sama dengan bank dari sisi penyalurannya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Walaupun seakan-akan ini kesannya karena yang gede-gede itu jualan motor sama mobil nih Mas Isna ya. Kesannya kalau multi finance atau perusahaan pembiayaan itu urusan jual beli mobil sama motor. Padahal banyak yang bisa dilakukan. Ya, jual beli rumah ya secara tidak tunai atau kredit rumah itu bisa di multi finance, kartu kredit bisa di multi finance, factoring ya itu bisa di multi finance karena luas banget jangkauan ya usahanya. Persoalan kemudian multi finance belum banyak mengembangkan, itu persoalan pilihan bisnis ya, kalkulasi risiko dan kompetensi biasanya, kompetensi multi finance-nya. Ada multi finance yang khusus di motor, khusus di mobil, ada mobil dan motor, ada yang ngembangin umroh ya, mulai ngembangin umroh. Boleh jadi ada yang umroh sama rumah, jadi macam-macam. Nah, secara umum dari sisi jenis kegiatan itu bisa pembiayaan yang berbasis pembiayaan yang berbasis investasi dan pembiayaan yang berbasis jasa. Nah, akad-akadnya yang menyesuaikan tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Kalau pembiayaan berbasis jual beli, ya saat ini bisa murabahah, ya, bisa salam, bisa istisna. Tapi nyaris yang banyak dipakai itu adalah murabahah saat ini. Salam sama istisna, seingat saya perusahaan pembiayaan belum ada yang pakai nih. Ya, pesanan ini belum ada. Yang ada adalah murabahah. Nah, untuk apa aja? Ya,
apa aja jual beli ya, jual beli. Bisa jual beli motor, jual beli mobil, ya, jual beli kapal, macam-macam. Bisa multi finance melakukan dengan akad murabahah. Yang kedua adalah akad yang sifatnya investasi. Nah, kalau sifatnya investasi, namanya juga investasi, bisa untung, bisa rugi. Makanya akad yang ditawarkan di sini juga akad-akad yang berbasis bagi hasil dan bagi rugi. Yang tadi saya sampaikan ya, ada mudharabah, ada musyarakah, ada mudharabah mustarokah, ada musyarakah mutanakisah. Nanti insya Allah beberapa akad yang banyak dipakai akan kita dalami di belakang. Ya, mudharabah tadi yang modal dari satu pihak, misalnya multi finance ya, modalnya, kemudian yang usaha adalah nasabah konsumennya. Nah, nanti sistemnya adalah bagi hasil. Kalau musyarakah, multi finance modal, konsumennya juga modal, digabungin tuh. Nah, nanti sistemnya bagi hasil. Nah, sebenarnya multi finance punya hak mengelola juga. Cuma seringkali multi finance mewakilkan hak kelola diserahkan kepada konsumennya. Kemudian ada mudharabah mustarokah, ini gabungan antara mudharabah musyarakah. Sebenarnya ini nggak banyak dipakai, nyaris tidak ada dipakai di multi finance. Ini dipakainya dulu ya, dulu itu ada di asuransi. Tapi di multi finance dimasukkan juga, mungkin aja dipakai. Saat ini nyaris nggak ada yang pakai karena agak ruwet ya, dan biasanya kalau memang mudharabah musyarakah digabung, milihnya musyarakah aja atau mudharabah aja. Nah, yang keempat adalah musyarakah mutanakisah. Nah, ini pertama adalah kerjasama, masing-masing punya modal. Misalnya rumah ya, rumah itu bisa murabahah. Ya, artinya kalau saya konsumennya Adira, saya datang ke Adira, Mas Adira, Mas Tisna, ini, Mas Tisna, saya perlu beli rumah KPR nih Mas Tisna, bisa nggak dibiayai? Oke Pak Ser, di mana? Oh di Pamulang nih Mas. Oh ada Adira di Pamulang, di sana ada. Nanti silakan Pak Ser hubungi. Saya hubungi kantor Adira. Nih, saya beli rumah ini, pengen beli rumah ini. Nah, udah ready stock di sana. Nah, bisa nggak saya dibiayai? Siap. Nah, Adira nanti beli rumahnya, menghubungi developernya ya. Betul nggak ada rumah dengan spesifikasi ini harganya segini? Siap. Oke, Adira beli ya. Siap. Nanti uangnya ditransfer misalnya sebulan lagi. Oke. Nah, terus kemudian mengeluarkan surat ya ke Adira. Nah, nanti Adira jual ke saya. Adira beli misalnya 500, dijual saya 600 atau 700. Saya nyicil selama 9 tahun. Murabahah. Mengapa? Saya tahu tuh untungnya Adira kan. Modal 500, dijual 700. Berarti untungnya 200 juta. Nah, saya tahu. Nah, itu murabahah. Di situ murabahah. Nah, kalau belum ada ready stock, belum ada itu rumahnya, baru mau dibangun, maka murabahanya pakai murabahah lil amir bisiro namanya. Jadi murabahah yang barangnya belum ada, di awal belum boleh akad murabahah, baru tadi janji. Jadi, Mas, tolong ya bantu saya membiayai beli rumah ini. Oh ya, cuma rumahnya belum ready stock. Ya sudah, nanti saya siap mengadakan rumah itu, saya hubungi developer. Kalau udah jadi, nanti saya jual ke situ. Mau nggak? Siap, saya berjanji akan beli. Nah, ini janji nih. Nanti begitu rumah ada, baru dilakukan akad murabahah. Itu satu. Kedua, sebenarnya bisa istisna. Nah, cuman di Indonesia ini belum familiar nih menggunakan istisna ya. Sebenarnya yang ideal itu menggunakan istisna. Cuman memang resikonya tinggi, kemudian juga apa ya, banyak hal lah yang biasanya sistemnya belum terbangun macam-macam, sehingga gampang menggunakan akad murabahah. Nah, berikutnya pembiayaan. Jadi kalau musyarakah mutanakisah, tadi kalau rumah KPR tadi, jadi kalau Adira membiayai dengan MNQ, berarti Adira nanya, nasabah, konsumen, calon konsumen kami, punya ini nggak, punya DP nggak? Oh punya, berapa nilainya? 100 juta. Oke deh, kita pakai musyarakah mutanakisah aja ya. Artinya apa? Kita membeli rumah bareng-bareng. Kalau harganya misalnya 1 M, kemudian konsumen 100 juta, ya digabung tuh. Berarti konsumen 100 juta, multi finance 900 juta. Oke ya, bareng-bareng membeli rumah. Nah ini musyarakahnya nih. Bareng-bareng membeli rumah, rumah nanti untuk diapain? Ya disewain ke konsumen.
ya. Jadi setelah dibeli bareng-bareng nanti disewain ke konsumen, konsumen bayar sewa sekaligus nanti membeli porsi kepemilikan multi-finance. Nanti sampai akhir lama-lama porsi kepemilikan nasabah ini lebih tinggi. Nah, itulah nanti musyarakah mutlaqisah. Kemudian ada pembiayaan jasa, ya, ada ijaroh, ya. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya Mas Safaat mau ke rumah sakit, ya, butuh pembiayaan besar. Maka jasa dokter, jasa rumah sakit ini bisa dibiayai oleh multi finance nanti, ya. Dikalkulasi misalnya untuk operasi sekian obatnya, nah, jasanya sekian, nanti dikalkulasi berapa sih paket jasanya ke rumah sakit sekian. Nah, nanti di cover dulu sama perusahaan pembiayaan, disewa dulu perusahaan pembiayaan dari rumah sakit, kemudian disewakan ke nasabah. Ada juga ijarah muntahiyah bitamlik, yang di Indonesia adalah sewa beli, ya. Kalau sewa beli di syariah nggak boleh, karena sewa dan beli dua akad digabung jadi satu, padahal masing-masing punya akibat hukum berbeda. Kalau sewa yang berpindah hanya manfaat, kalau beli yang berpindah adalah kepemilikan. Nah, kalau sewa beli bingung tuh, yang berpindah manfaat atau kepemilikan. Nah, karena itu di syariah alternatifnya dipisah antara ijaroh dan jual beli, atau nanti alternatifnya hibah. Jadi yang pertama kali disewakan dulu, ya. Multi finance janji kalau kamu nanti bisa nyewa lancar selama 10 tahun, di akhir nanti saya jual deh rumah itu dengan nilai cicilan yang terakhir. Jadi kalau cicilannya 4 juta per bulan, ya 4 juta rumah itu saya jual. Atau kalau kamu lancar sampai 10 tahun, nanti rumah itu saya janji saya kasihin. Nah, ini makanya ijaroh muntahiyah itu diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan di akhir bisa dengan jual beli, bisa juga dengan hibah. Nah, ini ijaroh muntahiyah bitamlik. Kemudian bisa juga hawalah dan hawalah bil ujroh. Tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Misalnya saya punya kewajiban ke Adira, kemudian saya nggak bisa bayar nih. Saya alihkan aja ke Mas Safaat, kan. Kewajiban saya, utang saya. Nah, ini hawalah. Nah, Mas Safaat, karena saya ada effort pengalihan, Mas Safaat nanti bayar saya ujrohnya. Di SN membolehkan tuh hawalah bil ujroh. Tapi ada ulama yang juga melarang. Oke. Kemudian wakalah dan wakalah bil ujroh bisa jadi menggunakan akad wakalah bil ujroh. Ini sangat mungkin nanti terjadi, ya. Ya, jasa-jasa yang diberikan oleh multi finance, tapi kemudian nasabah dikenakan ujroh. Bisa kafalah, ya, jaminan personal garansi tadi, tapi dikenakan ujroh. Itu nanti lihat fatwanya sudah saya tulis tuh, ya. Fatwa-fatwanya nomornya nanti silakan dilihat. Yang terakhir qad. Nah, qad bisa nggak? Tadi kan ada tuh pembiayaan qad. Tapi biasanya kalau pembiayaan qad tidak sendiri dia. Nah, ini beberapa multi finance ini yang agak salah nih, Mas Tisna, ya. Dana talangan haji. Nah, ini berarti qad-nya yang dominan. Tapi kemudian dikenakan ujroh. Ini sebenarnya udah riba, Mas. Padahal fatwa DSN itu bunyinya bukan itu. Pengurusan haji. Jadi jasa pengurusan. Jadi multi finance memang aktif membantu nasabah ngurusi proses dia daftar sampai memperoleh SIP. Dia dapat ujroh dari sini, Mas. Nah, dalam proses pengurusan, kalau memang nasabah ini kekurangan dana, multi finance boleh memberikan talangan, gitu, Mas. Jadi talangan ini bukan yang utama, tapi salahnya, mohon maaf nih, perbankan atau beberapa multi finance bahasa iklannya itu dana talangan haji syariah. Nah, itu riba. Sebenarnya dari sisi pengiklanan itu terjadi. Jadi ada aktivitas yang dilakukan oleh multi finance, ya, Tad? Betul, nggak ada itu. Nah, makanya ini hati-hati, ya. Padahal fatwanya nggak seperti itu. Nah, ini jadi harus hati-hati. Nah, produknya apa nih? Banyak, ya. Pembiayaan motor, KPR, ini banyak sekali yang bisa dilakukan, ya. Multi jasa bisa pendidikan, kesehatan. Jadi kalau Mas Safa ini kan udah S2 nih, mau S3 di luar negeri, ternyata kekurangan dana untuk bayar SPP-nya, diajuin ke Majisna, kan. Pak, saya mau ini nih, butuh SPP 1M dah, tolong dibiayai, nanti saya cicil atau dicicil sama bapak saya, gitu, ya. Nah, nanti pembiayaannya pendidikan, Mas. Berarti nanti Mas Tisna harus mewakilkan ke Mas Safaat menyewa dulu jasa pendidikan di luar negeri itu, ya. Baru kemudian disewakan ke Mas Safaat tuh.
Nah, itu pendidikan ya. Ya juga pembiayaan alat-alat elektronik. Adira belum masuk nih Pak ya, beberapa multi finance itu, oh kayaknya sudah Kita ya. udah ada Tad, Ya, elektronik furnitur ada udah ya. ada Tad. Ini alat-alat elektronik kerjasama dengan mall gitu ya. Itu Ya lebih real dengan lagi merchant, tuh. dengan merchant gitu. Bagus sekali tuh. Pembiayaan barang modal ya, barang modal ini juga ada investasi. Hampir semuanya lah, bahkan pengalian utang, utang, kartu kredit ini kayaknya belum ada Mas. Kartu kredit ini multi finance belum ada yang ngembangin. Dan lain-lain banyak sekali yang tadi saya sampaikan, dan akad-akadnya juga banyak pilihan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau ada orang bilang bahwa multi finance syariah itu kurang inovatif produknya, itu salah. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan, bahkan bisa melampaui konvensional. Bahkan kalau dilihat sekilas nih Mas, gade juga bisa dilakukan oleh multi finance loh Mas. Oh. Iya. Akadnya apa Tad? Kan? Akadnya bukan rahan tadi ya? Rahan Iya, atau rahan tasjili nanti ya? misalnya rohan apa gitu Mas, rohan Mas. Itu Oh, sebenarnya memungkinkan dimasukin oleh multi finance. Tapi multi finance kan nggak ada yang ngurus ya. ya. Nah, kalau dari regulasi jasa, ini kan rohan itu sebenarnya jasa ya, di aspek jasa. Dan akad-akad dimungkinkan semuanya tuh digunakan. Nah ini maksud saya salah kalau orang menilai multi finance atau bank syariah nggak maju karena miskin inovasi. Sudah salah, produknya banyak. Yang benar adalah masyarakat Islam belum mendukung, belum semuanya ingin hijrah ke syariah. Itu kesimpulannya. Kalau produknya banyak, minta 5 bisa dikasih 10 sama Mas Cisna kan, alternatif produknya. Itu banyak sekali dan bisa dikembangkan. Nah, persoalannya tadi, karena masyarakat juga nggak mendukung, ya ngeluarin produk banyak-banyak, kalau nggak fokus juga ya Mas Cisna ya, nggak sesuai dengan fokus bisnis multi finance-nya, juga ada resiko nantinya. Makanya yang terjun di bidang mobil motor ya biasanya yang bergerak di situ. Ada ahli-ahlinya di situ melakukan analisa. Nah, itu. Saya kira itu sebagai gambaran ya, multi finance, kemudian produk-produknya, hubungan hukum para pihaknya, akad-akad yang digunakan, gambarannya seperti tadi. Nah, saya kira itu Mas Syafaat, nanti kita lanjutkan lagi setelah diskusi.